Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanus Mawardani dari kampus ITB AS Indonesia, kelas IKCA 1 dengan NIM 2020-46. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya. Hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat hal yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Perbedaan dilihat dari segi moda, prinsip, konsep, karakteristik, serta tujuannya. Dan dengan lahirnya akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu dari akuntansi sangat baik karena banyak membawa dampak positif khususnya dalam bidang perekonomian dalam suatu negara pada umumnya yang menganutnya. Dasar-dasar akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan Ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tujuan akuntansi syariah: 1. Menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut. Kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang kelima, diungkapkan dengan baik akan meningkatnya kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang keenam, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Yang ketujuh, sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Dan di sini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Dan kedua, prinsip keadilan. Dan ketiga, prinsip kebenaran. Dan saya juga akan mempresentasikan prinsip filosofis akuntansi syariah. Terdiri dari prinsip filosofis humanis, bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Dan kedua, prinsip filosofis emansipatoris, bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Dan ketiga, prinsip filosofis transendental, bahwa teori akuntansi syariah dapat melintas batas disiplin ilmu ke akuntansi itu sendiri. Selain itu, akuntansi syariah juga dapat terkait dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, etnologi, antropologi, atau bidang ilmu lainnya. Yang keempat, prinsip filosofis teleologikal. Artinya bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan juga kepada alam semesta. Ciri-ciri akuntansi syariah: dilaporkan secara benar, cepat dalam pelaporannya, dibuat dan oleh ahlinya atau akuntan, terang, jelas, tegas, dan informatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan ke semua pihak yang terlibat dan membutuhkan, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Kelebihan akuntansi syariah: yang ke-1, sistem bagi hasil. Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil, dapat menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dan yang kedua, menggunakan prinsip jual beli murabahah, menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan Islam, misalnya transaksi antara bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit.
Menerapkan prinsip ini berarti kedua belah pihak juga membicarakan berapa bunga yang akan dibayar dan diterima oleh masing-masing pihak tanpa melibatkan suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, terhindar dari riba adalah penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Yang kelima, landasan hukum dari Tuhan. Landasan hukum digunakan dengan kaidah agama Islam, di mana ketentuan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Dan karakteristik akuntansi syariah. Yang pertama, transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Tidak mengandung unsur riba, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Dan saya juga akan mempresentasikan akuntansi perbankan syariah. Akuntansi perbankan syariah telah disahkan pada tahun 2009 mengatur pelakuan akuntansi atau pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam istisna, ijarah, penyisian kerugian aset. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, PSAK 59 akuntansi perbankan syariah. Yang ketiga, PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah revisi 2016. Yang keempat, PSAK 102 akuntansi murabahah amandemen 2016. Cukup di sini presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.